Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang kepada saudara-saudara sekalian, mengunjungi saudara-saudara sekalian malam hari ini, baik jemaat maupun para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya mengunjungi saudara untuk memberi kekuatan kepada saudara sekalian. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Ia sedang menyiapkan berkat Tuhan di depan sana. Ia sedang menyiapkan kemenangan bagi kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah-Mu sekali lagi Tuhan, untuk seluruh jemaat kami yang sedang mendengarkan program ini, yang sedang menyaksikan program ini Tuhan. Kami berdoa supaya sesuai dengan berita yang kami sampaikan, berita pengharapan, Tuhan datang lagi melawat melalui firman Tuhan ini, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan lebih lagi Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kemenangan yang luar biasa bagi kami. Di depan sana kami sedang melihat Tuhan sedang merancang segala sesuatu untuk sukses, untuk berhasil, untuk makmur bagi hidup kami, untuk hidup sehat, lepas dari berbagai macam penyakit. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita sekarang mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-147, ayatnya yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia. Amin. Saudara sekalian, pengharapan kepada Tuhan tidak bisa berdiri sendiri.
Tidak bisa. Dia harus punya landasan. Landasannya apa? Takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara katakan, itu kan perjanjian lama. Oh saudara sekalian, nanti bacalah seluruh perjanjian baru. Begitu banyak kata takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Ya. Jadi semuanya itu saya ingin tolong kita semua. Ada banyak orang yang katakan, ya tapi Tuhan Yesus kan dia pakai perjanjian baru. Saudara, apakah saudara sadar? Perjanjian baru ditulis, baru dikumpulkan dan ditulis 20 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Iya. Untuk apa? Kepentingan pelayanan misi. Ketika Injil sudah tersebar kemana-mana, tidak lagi hanya di Yerusalem, maka umat Tuhan yang baru percaya membutuhkan panduan. Panduan itu namanya Injil, namanya firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus 100% menggunakan perjanjian lama pada masa hidupnya. Jangan saudara salah, jangan begitu. Jadi kata takut akan Tuhan di sini artinya apa? Hormat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita melakukan apa yang disuruh Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang Tuhan. Bunyinya kok enak ya? Tidak, saudara. Sangat suka. Kenapa? Keinginan daging kita ini mendorong kita untuk berbuat dosa. Dosa artinya apa? Kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan dan tidak melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Terbalik daripada takut akan Tuhan. Karena itu, dasar pengharapan kita ialah kita hidup melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Baru pengharapan kita bisa hidup. Dan dari situ kita yakin benar bahwa Tuhan sedang siapkan berkatnya. Tuhan sedang siapkan mujizatnya di depan sana. Tuhan sedang siapkan kelimpahan bagi hidup kita di depan sana. Itu yang sangat penting, saudara sekalian. Mengapa? Jika tidak demikian, kita tidak pernah benar-benar menerima segala kelimpahan yang Tuhan jadikan. Mungkin kita diberkati juga, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan nanti sudah baca dalam khotbah di bukit, Tuhan katakan Tuhan memberikan hujan di tempat orang percaya dan tempat orang tidak percaya. Saya suka analogikan begini. Pernahkah saudara dengar kekeringan di tempat di mana orang berbuat maksiat di sana? Dan kemudian di tempat orang yang hidup benar itu hujan turun. Tidak, saudara sekalian. Semua Tuhan berikan. Itu anugerah Tuhan secara umum untuk seluruh makhluk ciptanya. Tetapi anugerah yang khusus, saudara, special grace itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu dia. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin mendorong kita semua untuk sadar. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita belajar tentang orang tua. Tentu kita dulu semua sudah punya anak-anak. Ya. Kalau minta uang kepada bapakmu, jangan pakai muka memelas. Ya. Kadang-kadang anak-anak minta, Bapak minta uang dengan muka memelas. Jangan begitu, saudara sekalian. Tapi mintalah dengan keyakinan kepada bapakmu, kepada mamamu, karena engkau sudah menunjukkan apa? Track record yang bagus. Kalau disuruh tidak pernah membantah, kalau dilarang tidak pernah pergi. Itu dia, dengar baik-baik apa yang saya katakan. Karena itu hari ini tolong jaga juga track record kita. Rekam jejak kita bersama dengan Tuhan.
Saya belum pernah melihat jemaat begitu ingin beribadah kembali, saudara sekalian. Seperti pada bulan-bulan terakhir ini. Semua tanya, kapan ya Pak kita bisa berkumpul lagi di gereja? Kapan lagi Bu? Kalau kita melihat rekam jejak kita, betulkah kita orang yang rajin ke gereja? Jangan-jangan apa? Kami punya istilah apa, saudara sekalian? Kami punya istilah yang khusus. Apa itu? Istilah kami ialah orang lagi berlutut menyembah Tuhan di gereja. Tapi kita di mana? Kami di Batam. Kita sedang di jembatan 6 misalnya, sedang berlutut apa? Mancing ikan. Tolong dengar saya baik-baik. Track record kita harus dijaga supaya pengharapan kita menghasilkan buah. Hari Minggu jangan pikir tempat wisata dulu. Pikirkan apa? Beribadah kepada Tuhan. Di gereja kami saya sengaja membuat ibadah pagi itu jam 7 pagi. Mengapa? Supaya saudara sesudah beribadah sekitar jam 9 sudah bisa pulang dan jalan-jalan. Tempat wisata juga rata-rata buka jam 9. Jadi pendeta saudara ini, senior pastor saudara ini juga memperhatikan kebutuhan kita. Kita sempat pergi dengan anak-anak hanya pada hari Minggu. Karena itu datang dong kebaktian pagi. Atau sudah datang pergi pagi tapi malam juga tidak datang. Saya sudah buat kebaktian 2 kali. Walaupun orang tidak terlalu banyak di gereja kita, tetapi saya buat kebaktian 2 kali. Yang 1 kali lagi malam. Supaya saudara yang jalan-jalan pagi, saudara bisa datang kebaktian malam. Masih kurang itu. Hati kita yang menentukan. Rekam jejak kita yang membuat hati Tuhan senang. Jangan cuma bisa menuntut kepada Tuhan, tapi lindungi, berkati rekam jejak kita dengan baik-baik, supaya nanti kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita minta sebagai tangan anak yang manis di hadapan Tuhan. Ingat saudara sekalian, saya tidak menekankan perbuatan baik untuk selamat, tidak. Tetapi saya menekankan di sini bahwa bahkan rekam jejak kita pun dilihat oleh Tuhan. Apakah kita selama ini membuat hati Tuhan senang? Kalau belum, mulai malam hari ini bertekad untuk menyenangkan hati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau menolong kami semua para pemirsa sekalian. Kami semua yang sedang menyaksikan program ini, seluruh jemaat, tolong kami Tuhan untuk menjaga hidup kami. Hidup yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan menjaga rekam jejak kami. Sehingga kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian, apa yang kami harapkan pasti terkabul. Dan di depan sana Tuhan sudah siapkan segala berkat pemulihan bagi kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.